أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صدق الله العظيم. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Barusan kita dengar dari kori kita, Ade Akhina Abdul Ma'arif. Masya Allah, suaranya luar biasa sekali. Dan ayat tersebut tentunya juga kembali mengingatkan kita, semoga kita menjadi dalam golongan jiwa-jiwa yang tenang. Dan berikut ini mengenai surat Al-Fajr ayat 27 sampai 30, apa makna yang terkandung di dalam surat tersebut? Kita akan bersama guru kita Ustadz Ari Zola yang akan membahas mengenai kandungan dari ayat ini. Pada guru kita bersama, waktu dan tempat kami persilakan. Tafadhol Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bu? Walafiat? Atau sehat aja atau sehat walafiat? Sehat walafiat. Sehat badan kita, afiat jiwa kita. Jadi kalau kita sehat saja Bu, mungkin kalau tidak afiat, mungkin ibu-ibu tidak sampai di majelis ini. Banyak mereka yang sehat, kuat badannya, mengangkat besi ratusan kilo kuat, tapi belum tentu afiat jiwanya mengangkat kaki yang hanya cuma 2 kilo ini. Bu, tadi sudah disampaikan oleh Qori. Yuk kita baca-baca bersama-sama yuk. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Alhamdulillah. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah SWT, Jamaah Cahaya Hati Indonesia di seluruh Indonesia,
Pada kali ini yuk kita bersama-sama mengkaji tentang jiwa-jiwa yang tenang. Kalau tadi udah disampaikan Bu, udah tenang Bu? Tenang. Jamaah Cahaya Indonesia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, manusia ada dua unsur, yaitu jiwa dan raga. Dua hal yang harus sama-sama levelnya, sama-sama berjalan bisa bersama-sama. Kalau ingin kita menjadi orang nanti husnul khotimah. Yuk kita belajar daripada sejarah tentang jiwa. Jiwa dulu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, fitrah suci. Ya Bu. Kullu mauludin yuladu ala fitrah. Suci Bu. Suci dalam keadaan Islam. Suci daripada hal dosa. Suci mereka punya fitrahnya, potensi masing-masing. Jamaah Cahaya itu hati yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu marilah kita bersama-sama yuk. Kita koreksi, kita telaah diri kita. Sudahkah diri kita di dalam hati yang tenang? Ketika jiwa sudah tenang, jiwa diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala waktu diciptakan fitrah, maka berjalanlah sampai ketika dewasa, ketika balik, baru di situ jiwanya sudah bercabang-cabang, ada jiwa nafsul mutmainnah, ada nafsul lawamah, ada nafsu su. Tiga hal tersebut ketika sudah sampai dewasa, kita ada nafsul mutmainnah, nafsul lawamah, nafsul su. Yang pertama yuk, sudahkah kita di dalam level yaitu nafsul mutmainnah? Apa ciri-ciri nafsul mutmainnah? Ciri-ciri nafsul mutmainnah yang pertama keimanan. Yang kedua ridho bima qasamallah. Yang ketiga kita tahu bersama bahwasanya kita setiap hari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nafsul mutmainnah. Bagaimana keimanan kita? Innallaha, Allah Subhanahu wa taala sudah menfirmankan kepada kita semuanya. Innamal mu'minuna alladzi idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhum zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Inilah ciri mereka yang nafsul mutmainnah. Mereka jiwa-jiwa yang tenang. Yang pertama keimanan. Ciri-ciri mereka yang beriman yaitu ketika mendengar ayat Allah, mendengar kata kalimat Allah, mereka bergetarlah hatinya. Bu, ketika dengar kalimat Allah getar enggak hatinya, Bu? 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 Ketika dengar azan kira-kira kita langsung ke masjid atau enggak, Bu? Masjid. Kita langsung sholat enggak, Bu? Sholat. Mending masak atau mending sholatnya, Bu? Mending sholat. Kita dzukirallahu wajilat qulubuhum, ketika mendengar ayat Allah langsung bergetar hatinya. Inilah para ulama-ulama zaman dulu. Mereka ketika mendengar ayat Allah, mereka bergetar hatinya. Makanya mereka kalimat-kalimat yang tersampaikan oleh mereka, kalimat-kalimat thayyibah, kalimat-kalimat yang manjur. Bismillahnya ulama yang dulu beda dengan bismillahnya kita sekarang ini. Yang kedua yaitu wa idza tuliyat alaihim ayatuhum zadanhum imanan. Ketika dia dengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, bertambahlah imannya. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan kepada Allah lah kita bertawakal. Jamaah Cahaya itu hati Indonesia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Inilah bagaimana jiwa-jiwa kita supaya kita tenang. Ya ayuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah.
kembalilah kepada Allah, kembalilah kepada Rabb dengan sepenuh hati, dengan sukacita, dan Allah meridhoi. Bu, ada pertanyaan begini Bu, kira-kira kita nanti ketika meninggal kita suka diundang atau dipaksa? Mintanya diundang atau dipaksa Bu? Mintanya diundang atau dipaksa Bu? Diundang. Ketika kita diundang Bu, insya Allah kita sudah dandan rapi seperti ini. Kita menyiapkan diri kita menyiapkan sedemikian rupa. Ketika Allah sudah mengundang kita, memanggil kita, insya Allah kita sudah siap sempurna. Beda dengan kita undangan-undangan secara mendadak. Maka mau nggak mau dalam keadaan apapun, saat itu kita juga harus menemui ajal, yaitu maut. Jamaah cahaya hati yang dimuliakan Allah SWT. Semoga dengan hal kita jiwa-jiwa kita tenang tadi, dengan ciri-ciri kita beriman kepada Allah SWT, yang ketika kita bersyukur kepada Allah SWT, yang ketika zikir, ada zikir yang diajarkan oleh Allah, oleh Rasulullah SAW, supaya kita selalu tenang hati kita. Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik wa ala ta'atik. Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik wa ala ta'atik. Semoga kita yang hadir pada siang hari ini menjadi jiwa-jiwa yang tenang. Kita selalu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita selalu zikir kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga diri kita tenang dan kita menghadap oleh Allah Subhanahu wa taala juga dalam keadaan tenang. Husnul khotimah. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah penjelasan dari guru kita Ustadz Arizola. Semoga kita semua termasuk dalam jiwa-jiwa yang tenang ya. Makanya kalau di pengadilan itu kalau pada ribut datang harap tenang. Ada ujian biasanya kayak gitu ya. Nah yang belum tenang silahkan bertanya. Ayo, Siapa tahu ada yang bertanya nih Ustaz nih. Ayo. Merasa belum tenang. Ya silakan Ibu. Wah ini kayaknya paling depan nih Ustaz Ya, nih. silakan Iya. Ibu. Silakan Ibu. Dari Ibu siapa namanya Ibu? Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi Nama saya wabarakatuh. Sri Mulyati dari Majelis Ta'lim Al-Barakah Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Alhamdulillah. Saya ingin tanya Pak Ustadz, jika kita sudah bertaubat dari dosa besar yang kita lakukan, tapi hati kita belum merasa tenang. Apakah itu berarti taubat kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Dan kemudian bagaimana cara kita mengetahui taubat kita sudah diterima atau belum? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaannya Masya Allah nih Ustadz ya. Iya. Emang kadang-kadang mencari ketenangan tuh walaupun kaya belum tentu tenang. Betul. Oh kaya belum tentu tenang. Tenang. Terkenal Iya. belum tentu tenang juga. Iya. Ternyata bertobat kadang ada yang merasa belum tenang. Belum tenang ya, harta tidak bisa menenangkan kita, jabatan tidak bisa menenangkan kita, mungkin dalam teman pergaulan kita belum bisa menenangkan kita, yang bisa menenangkan kita adalah yaitu satu tempat kita tergantung siapa yang kita gantungi. Kalau kita gantung terhadap kaya, terhadap harta habis, kita tidak tenang lagi. Kalau kita menggantungkan jabatan sudah habis, kita tidak tenang lagi. Maka yang digantungkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Meskipun kita habis semuanya, tetap ada Allah Subhanahu wa taala. Berkenan tadi, bagaimana cara bertaubat? Apakah kita sudah tenang, tapi sebagaimana cara tahunya kita taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bu, saya singkat namanya. TKSB. Apa tuh Ustaz? Apa itu Ari? TKSB. TKSB. Bagaimana kita bisa mengukur diri kita sudah diterima taubatnya atau tidak? TKSB. Satu, tenang hatinya tadi. Hati kita tenang, ada masalah apapun tenang. Kalau satu yang kita gantungnya hanya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua cirinya yaitu berkumpul dengan orang-orang soleh. Tuh alhamdulillah berkumpul. Tenang kan Bu? Tenang. Yang ketiga S yaitu suka beribadah. Suka beribadah, malamnya ibadah, paginya ibadah, siangnya ibadah dan beribadah terus. Yang terakhir B.
suka bersedekah. Itu. Makanya ciri-ciri orang yang diterima taubatnya ada tenang hatinya, kumpul bersama orang soleh, senang kita beribadah dan kita gemar sedekah. Baik, itu Ibu. Masya Allah, kayaknya semua syaratnya ada nih di Majelis Taklim Al-Barkah nih. Wah, mudah-mudahan semuanya diterima tobatnya sama Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baiklah pemirsa, tentunya juga nasihat tadi mengajak kita akan lanjut ke segmen berikutnya di mana kita akan sama-sama bisa belajar mengaji dengan cara ceria alias ngacir di segmen Ngaji Yuk. Iya, tapi jangan kemana-mana, hanya di Cahaya Hati Indonesia.